Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Bertemu lagi dengan Pak Diki di Miftahul Ulum Channel. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Ada yang masih ingat cerita Edo, Pak Rudi, dan kelinci-kelincinya? Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran kedua. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Sekarang, mari kita mengamati dan memahami rangkaian gambar cerita berikut ini. Gambar yang pertama. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Gambar yang kedua. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Pak Edo. Gambar yang ketiga. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Gambar yang keempat. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni berupa gambar foto dan gambar tangan. Maksudnya gambar yang ditulis oleh tangan langsung. Selanjutnya kita akan belajar ragam gambar ilustrasi. Apa saja sih gambar ilustrasi itu? Baik, yang pertama ada cergam atau cerita bergambar. Yang kedua, komik. Ketiga, pamflet. Keempat, cover atau sampul. Yang kelima, kartun. Yang terakhir, yang keenam yaitu karikatur. Mari kita pelajari lebih dekat ragam gambar ilustrasi. Pertama, cerita bergambar atau cergam. Cerita bergambar fokus pada narasi dan teks cerita. Gambar hanya pelengkap. Yang kedua, ada komik. Komik yaitu gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Ceritanya padat dan ringkas. Disampaikan lewat percakapan, bersifat lucu dan menghibur. Yang ketiga, ada pamflet. Pamflet merupakan selebaran berupa tulisan, ada yang disertai gambar, ada juga yang tidak. Pamflet bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. Yang keempat, sampul. Siapa ini? Ya, Bung Karno. Sampul adalah bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang mewakili isi buku tersebut. Yang kelima, kartun. Gambar lucu yang mewakili tokoh karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu. Yang terakhir, karikatur. Karikatur merupakan gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter tertentu. Selanjutnya, bagaimana sih cara membuat gambar ilustrasi? Baik, kalian harus menyiapkan beberapa
media gambar yang bisa kalian gunakan untuk menggambar. Yang pertama adalah kalian bisa menggunakan media kain, kanvas, atau juga kertas. Media alas merupakan media tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu, berpengaruh pada awet atau tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Yang kedua, yakni pewarna. Pewarna kalian bisa menggunakan pensil warna atau juga cat air. Langkah-langkah pembuatannya, yang pertama, menentukan gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan yang kalian baca. Dengan menentukan gagasan, kalian bisa menentukan suasananya, kalian bisa menentukan siapa saja tokohnya, adegan yang akan kalian gambar, dan media yang akan kalian gunakan. Yang selanjutnya, yang kedua, kalian membuat sketsa. Sketsa bersumber dari gagasan yang kalian pikirkan. Membuatnya harus berhati-hati ya dengan cara menentukan tata letak dan besar objek yang akan kalian gambar. Yang ketiga adalah pewarnaan. Setelah kalian selesai mengerjakan sketsa, kalian bisa mewarnainya. Pewarnaan bisa menggunakan dua cara. Pertama, membuat warna sesuai dengan gambar aslinya. Yang kedua, membuat gambar sesuai warna hasil imajinasi kalian masing-masing. Edo telah selesai menggambar gambar ilustrasi dengan tema hewan kesayangan. Edo menggambar Fatima dan kucing peliharaannya. Kalian juga bisa menggambar gambar ilustrasi dengan tema yang sama seperti yang ada di halaman 11. Kalian juga bisa mengerjakan buku tema yang ada di halaman 12. Membuat cerita sesuai gambar kelinci. Masih ingat cara kelinci bergerak? Ya, kelinci bergerak menggunakan dua kaki depan dan dua kaki belakang yang panjang dan kuat untuk melompat. Mari kita simak cara bergerak hewan-hewan yang lainnya. Yang pertama, burung. Burung bergerak dengan sayap dan kakinya. Sayap untuk terbang dan kakinya untuk berjalan. Selanjutnya ada kambing. Kambing mempunyai dua pasang tungkai kaki, dua kaki depan dan dua kaki belakang. Kaki kambing berfungsi untuk berjalan, berlari, dan melompat. Selanjutnya rusa. Rusa bergerak dengan empat kakinya yang kurus namun sangat kuat dan lincah. Selanjutnya ada hewan kucing. Kucing mempunyai dua pasang tungkai kaki, berguna untuk berjalan, berlari, dan melompat. Yang terakhir ada hewan kadal. Kadal memiliki dua pasang tungkai depan dan dua tungkai belakang. Kadal bergerak dengan merayap sebab memiliki kaki-kaki yang pendek. Selanjutnya masih ada lagi, yakni hewan monyet. Monyet bergerak dengan dua tangan dan kakinya. Monyet juga memiliki ekor yang kuat untuk bergelantung di pohon. Sekarang mari kita melihat ikan. Gerak ikan di air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal ini karena ikan hidup di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan, serta mengurangi hambatan saat berenang.
Ikan bergerak dengan menggunakan sirip dan ekornya. Ikan juga memiliki gelembung renang. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu nantikan video pembelajaran dari Bapak selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian selalu mendapat update video-video pembelajaran terbaru dari channel Miftahul Ulum.